Jadi hidup itu live from outside. Hal-hal yang tersembunyi, yang laten itu muncul. Misalnya begini, duitnya terganggu, itu motivasinya drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Gaspot Ganesha Podcast. Hari ini bersama saya Emma Kusmawati dan kita punya tamu spesial hari ini, yaitu Profesor Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Selamat pagi Pak Irut. Sama beliau itu adalah Pak Irut ya. Beliau ini seorang dosen yang punya latar belakang sebagai seorang psikolog ya Pak. Latar belakangnya dari S1 sampai S3-nya adalah di Universitas Gadjah Mada, dan beliau ini pernah jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tema kita kali ini adalah mewujudkan etos kerja yang harmonis dan kolaboratif. Gini Pak Irut, karena kita berada di dunia pendidikan ya, ada guru, tenaga kependidikan, siswa itu, ya mungkin bisa disampaikan nih Pak Irut, sebaiknya seperti apa motivasi dari kita sebagai seorang guru tenaga kependidikan itu dalam bekerja? Ya, ada dua kalau kita bicara soal motivasi kan. Ada yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, itu kalau didorong dari luar. Satu lagi adalah motivasi yang intrinsik. Jadi dua-duanya yaitu dua jenis ya, dua jenis motivasi. Tinggal dari mana asal dorongannya itu. Kalau dari luar disebut ekstrinsik, kalau yang dari dalam disebut intrinsik. Cuma begini problemnya, kalau motivasi itu ekstrinsik, misalnya ada insentif, ada perintah atau ada apapun itu, kalau nanti yang dari luar itu tidak ada, itu biasanya motivasinya drop. Jadi misalnya menurun karena nggak ada insentif, nggak menyenangkan atau apa gitu. Jadi ada persoalan sedikit sudah turun. Nah yang bagus sebetulnya motivasi itu adalah motivasi yang intrinsik, memang didorong dari dalam dengan niat yang tulus. Makanya misalnya dalam bekerja, sebetulnya bekerja ini untuk apa? Kalau sekedar bekerja dalam tanda petik itu cuma cari duit, nanti kalau ada masalah pada duit, itu mesti motivasinya drop. Duitnya terganggu, itu motivasinya drop. Tapi kalau bekerja itu diniatkan lillah, misalnya diniatkan karena ini bagian dari ibadah, karena lebih bermanfaat bagi orang lain, ini bagian dari tanggung jawab saya terhadap keluarga misalnya begitu, itu motivasinya akan lebih kuat dan akan lebih tahan, lebih permanen, meskipun nanti mungkin di tengah perjalanan itu menghadapi banyak dinamika. Nah maka orang dewasa itu mestinya semakin matang, semakin dewasa itu ada proses transformasi yang dulu waktu anak-anak mungkin motivasinya lebih banyak ekstrinsik, karena dari orang tua, dari lingkungan, dari mana gitu, dari gurunya. Tapi kalau orang dewasa seharusnya sudah intrinsik ya. Beda dari yang kecil. Dia sudah bisa mengarahkan perilakunya sendiri, karena yang disebut dengan motivasi itu kan sebetulnya etos itu kan perilaku bertujuan, sehingga yang mendorong itu sebetulnya adalah tujuan. Maka ketika saya tadi matur, kalau semangatnya itu dari dalam, memang saya ingin melakukan itu, memang saya sudah menentukan tujuan saya itu. Makanya kalau orang tua dulu sering bilang begini, wis diniati, kan gitu. Sudah diniati, karena sudah diniati itu lalu sudah, itu yang disebut kalau dalam bahasa, ada motivator dari Amerika itu namanya Robin Sharma. Dia bilang begini, orang harus bisa mentransformasikan dari life from outside itu menjadi life from within. Jadi yang tadinya semua itu didorong dari luar, jadi hidup itu life from outside, jadi dari luar. Jadi dari luar masuk. Yang mendorong itu sesuatu yang datang dari luar. Nah, itu harus dirubah, harus ditransformasikan menjadi life from within.
menjadi orang termotivasi, terdorong itu memang dari dalam. Iya. Nah, karena dari dalam itu yang lebih langgeng, lebih kuat, lestari, ya. lebih kuat, tidak gampang goyah karena memang sudah diniati. Iya, betul. Memang mau saya begitu Iya. kok, karena tujuan saya itu. Zaman dulu nawaitunya Udah jelas, ya, nawaitunya jelas. Baik, gini Pak Ustadz ini ya, Pak Ustadz ini ya, ini. Karena dalam dunia kerja kadang-kadang itu sudah motivasinya sudah kuat ya dari dalam diri kita kayak gitu. Ya. Namun kadang juga karena interaksi antara satu dengan yang lain dalam dunia kerja ini sering menimbulkan ketidakharmonisan. Nah, Ada konflik. Ya, ada konflik. Nah, ini gimana nih caranya ya kalau Pak Iru sendiri punya trik gitu biar tidak terjadi konflik antar internal kita mungkin dalam dunia kerja atau mungkin dalam sekolah begitu. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana agar tidak terjadi konflik, nggak ada jawabannya. Oh iya. Kenapa tidak ada jawabannya? Karena tidak mungkin dalam relasi, dalam interaksi itu gitu ya? tidak ada konflik, itu tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin. Kita dalam berkeluarga saja yang katanya saling mencintai saja banyak konflik. Oh, iya. Apalagi dalam dunia kerja. Jadi konflik itu pasti terjadi. Maka dalam bahasa psikologi sering dikatakan konflik itu inevitable part of life. Jadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa dielakkan, pasti akan terjadi. Maka ada perbedaan pandangan terhadap konflik. Pandangan lama itu mengatakan jangan konflik. Konflik itu tidak baik, konflik itu harus dihindari. Padahal itu sesuatu yang biasa saja. Namanya dua kepala dengan pikiran yang berbeda, dengan rasa, aspirasi yang berbeda, itu pasti ada benturan. Apalagi banyak orang kalau di sekolah misalnya atau di perusahaan, di kampus, dinamika pasti terjadi. Nah, oleh karena itu yang penting bukan menghindari konflik, tapi mengelola konflik. Ya, itu maka ada istilah manajemen konflik. Jadi konflik itu mengelola konflik ya. Bisa dikelola, bisa diatur, bisa ditata sedemikian rupa supaya konflik ini tidak kemudian menyebabkan sesuatu yang tidak produktif, sesuatu yang negatif. Tetapi konflik ini justru membuat ide baru. Ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat kan kadang-kadang ternyata ada pendapat ketiga yang mungkin disetujui oleh kedua belah pihak setelah ada diskusi. Maka guyonan orang tua dulu ketika pasangan itu bertengkar, orang tua yang bijak kan sering ngomong surapopo, mau nak wis rampung le padura terus metu anake. Kan gitu. Itu komentar orang tua yang bijak kan biasanya begitu. Jadi ketika kemudian ada benturan, itu biasanya ada sesuatu yang lain ya. Kalau dia bisa mengelola dengan baik, maka konflik ini justru bermanfaat. Maka dalam pendekatan baru terhadap konflik, itu konflik tidak perlu dihindari. Bahkan di teori manajemen itu kadang-kadang malah konflik itu perlu dimunculkan, perlu ditimbulkan supaya kemudian ada dinamika. Nah, setelah ada dinamika, malah kemudian hal-hal yang tersembunyi, yang laten itu muncul. Misalnya begini, sebelum ada konflik, ada persoalan-persoalan terpendam yang sebetulnya masalah itu, cuma nggak keluar. Nah, setelah ada konflik, semuanya keluar. Nah, setelah semua keluar, baru bisa dikelola. Oh, begini, ini berarti harus dikurangi di sini, harus ditambah di situ, atau ada strategi baru. Sehingga memang kalau berkaitan dengan konflik itu ada dua hal saya kira yang penting. Pertama, pandangan kita sendiri terhadap konflik. Kalau kita melihat konflik itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari, orang kadang-kadang malah tidak berani melakukan sesuatu karena takut konflik. Itu satu pandangan terhadap konflik. Yang kedua, itu kemampuan untuk mengelola konflik, kemampuan untuk menyelesaikan. Jadi, ya saya sering bilang dengan teman-teman, ya konflik itu biasa, pasti akan terjadi. Makanya ada istilah manajemen konflik. Itu bisa diselesaikan kok. Jadi kalau dalam keluarga itu ada dua istilah yang berbeda. Kalau keluarga kan istilahnya keluarga sakinah, kan? Keluarga sakinah itu sering dipahami sebagai keluarga yang ayem, tentrem, kebak, ingkang tresna. Tidak pernah terjadi. Nah, itu nggak mungkin, nggak ada. Mau keluarga seperti apapun baiknya, cintanya, itu pasti ada benturan. Nah, maka saya sering mengatakan begini, sakinah itu tenang.
tapi tenangnya dinamis gitu loh. Oke, tenang tapi dinamis. Tenang tapi dinamis, itu kuncinya. Jadi konflik biasa, nggak apa-apa, yang penting dikelola. Ya, dan tidak perlu dihindari ya. Nggak perlu dihindari, karena ya. nggak mungkin juga. Ya. Kita menghindar, misalnya saya nggak mau konflik karena di sini banyak masalah, saya banyak teman. Itu yang hampir selalu keluar dari kantor, satu ke kantor yang lain. Iya. Ketika saya tanya, ini kerjanya di Jakarta. Suatu ketika dia pulang, loh nggak liburan kok pulang? Saya tanya, kenapa? Mas saya udah keluar, ini lagi mau cari kerja yang lain. Nah, saya tanya, kenapa? Banyak masalah di kantor, banyak konflik. Menghindari konflik ya. Dia menghindari. Dengan keluar. Dikiranya di kantor yang baru nggak ada konflik. Tidak ada konflik. Nah, dia kaget begitu Malah masuk lebih ke kantor parah. baru bisa jadi konfliknya Malah lebih parah dari yang awal ya. Dari yang pertama. Oke. Ya, jadi Ini memang problem dia kemampuan mengelola konfliknya yang kurang yang bagus. benar. Ya. Oke, jadi memang pandangan tentang konflik ini yang harus diubah gitu Ya. ya. Dari semula hal yang menakutkan Ya, biasa saja. Biasa aja. Iya. Itu tertantang untuk bisa Betul, kemudian betul. menyelesaikan. Betul. Maka Ada salah jalan satu yang keluar. kuncinya adalah keterus-terangan, keterbukaan. Jadi lebih enak diselesaikan ketika dikomunikasikan, diomongkan, maka ada istilah asertif. Ya, menerima. Komunikasi itu disampaikan dengan terus terang tapi tidak menyakitkan hati. Kalau terus terang tapi menyakitkan hati itu namanya agresif. Ya. Terus terang tapi nyelkit Menyakitkan. atau menyakitkan, menohok. Sedikit tapi nyelkit. Itu Ada gitu. bahasa kayak gitu. Atau diam saja. Ada ungkapan begini, itu yang namanya pasif. Ada yang bilang begini, ya wis, sing waras ngalah. Nah kayak gitu tuh. Atau semuanya rame, saya tak mengalah. Tapi mengalah itu kan kemudian itu tertumpuk, Tidak terpendam. menemukan solusi ya. Tidak ada Iya. solusi. Nah, yang bagus itu yang di tengah namanya asertif. Asertif itu lugas, terus terang, tapi tidak menyakitkan hati. Itu yang membuat hampir setiap perbedaan itu gampang dicari titik temu. Ya. Karena kalau tidak dikomunikasikan, sering misalnya dalam keluarga, tidak hanya di dalam pekerjaan, dalam keluarga juga begitu. Saya sering bilang, nah kita ini banyak menganut aliran kebatinan, karena semuanya cuma di batin. Ya. Terus terang. Tidak mau terus terang, termasuk dengan pasangan. Saya bilang, loh, kalau kita tidak mau terus terang dengan pasangan, kita mau terus terang sama siapa? Kalau kita tidak mau terus terang sama pimpinan, kita mau terus terang sama siapa? Kalau kita tidak mau terus terang sama sahabat, kita mau terus terang sama siapa? Jadi masalah cuma ditumpuk, maka keterbukaan itu salah satu cara yang paling enak sebetulnya untuk kalau ada konflik itu gampang diselesaikan. Kan susah, misalnya dalam suami istri, ono apa ibu? Diam aja. Orang apa kok mencucu? Itu kan lucu itu. Ini mestinya kalau Aliran memang ada kebatinan masalah, tadi ya. katakan, pilih momentum yang tepat dengan bahasa yang enak, bisa diterima tanpa menyakitkan hati. Ya akhirnya masalah bisa dicari solusinya. Ya. Baik, jadi kalau masalah itu dihindari maka tidak akan ada solusinya. Iya. Jadi harus kita terbuka. Akan ketemu dengan masalah cara- baru. Betul. Jadi harus terbuka, Ya. tapi dengan cara yang enak, jadi tidak Ah. menyakitkan. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya sudah terjadi konflik nih, sudah terjadi konflik, sudah mungkin dalam dunia kerja atau mungkin di keluarga gitu ya. Ya. Kemudian untuk menumbuhkan harmonisasi kembali itu gimana, Pak? Nah ini soal kematangan memang. Kalau ini kan bagaimana seseorang itu menghadapi perbedaan. Ketika orang menghadapi perbedaan itu ada beberapa level. Level yang paling rendah, orang itu kalau berbeda itu langsung menganggapnya musuh. Pokoknya orang podoi musuh. Wah itu level yang paling rendah. Sehingga semakin banyak perbedaan akan dia anggap itu musuh besar misalnya gitu. Padahal perbedaan itu kan sesuatu yang biasa. Maksudnya di dunia kok sama ya nggak ada. Nggak warna-warni. Nggak berwarna, hidup jadi tidak berwarna. Maka Monoton. kemampuan untuk menerima perbedaan itu jadi penting. Nah yang kedua, ketika dia udah naik level, dia akan masuk ke level yang kedua. Kalau yang tadi berbeda itu musuhan, kalau yang kedua berbeda itu sudah tidak musuhan, cuma tidak mau gabung. Misalnya begini, ada yang diminta untuk jadi panitia, terus ada pertanyaan, sama siapa?
sama ini orang aku nek karo kae. Nah, tapi tidak musuhan, cuma nggak mau gitu, nggak mau jadi satu. Itu sebetulnya sudah naik, sudah tidak musuhan, tidak menolak, tapi tidak mau menerima, betul. Dia tidak mau bareng-bareng gitu. Nah, yang ketiga, kalau dia udah lebih matang lagi, maka ketika ketemu dengan yang berbeda, dia mau bekerja sama. Nah, makanya levelnya udah lebih tinggi, itu level yang ketiga. Jadi kalau orang yang sudah matang itu menghadapi orang yang berbeda itu ya biasa saja, namanya juga manusia dengan kepala yang berbeda, yang mesti aspirasinya berbeda, gayanya berbeda, caranya berbeda, ya biasa aja, nggak apa-apa. Itu yang ketiga. Yang paling hebat itu yang keempat, tidak hanya bisa bekerja sama, tapi bersedia untuk saling memperkaya. Saling menambah, mengisi gitu ya. Itu yang paling keren. Jadi kalau orang itu sudah di level yang keempat kematangannya, dia justru menganggap perbedaan itu sebagai anugerah, sebagai kesempatan untuk bisa saling belajar, untuk bisa saling mendukung, untuk bisa memperkaya tapi pengalaman, memperkaya perspektif ya. Dan kalau cuma sama itu malah tidak bagus, tidak berwarna. Dunia warnanya putih semua, nggak menarik ya. Membosankan, membosankan. Justru dinamika itu yang menyenangkan. Kalau disikapi secara positif, kalau disikapi secara benar, dinamika itu akan menarik. Jadi perbedaan itu dianggap sesuatu yang menarik justru ya, karena bisa saling isi, saling mengisi, saling menambah, betul, saling melengkapi. Ya. Kemudian ini Pak Irun, kalau misalnya kita sudah harmonis nih, ya. Tapi kadang-kadang harmonis tetapi tidak tidak terjadi kerjasama yang bagus. Harmonis itu hubungannya saja, tetapi tetap sendiri-sendiri. Nah, ini gimana nih ceritanya untuk bisa kemudian terjadi kolaborasi yang bagus itu gimana? Saya kira tadi ketika dia sudah level 3, maka dia bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, kalau harmonis tapi tidak kolaboratif, itu ya berarti dia masih level 2 kan. Dia masih di level 2, tidak musuhan memang, tapi juga nggak mau kerja sama. Kalau kematangannya dia sudah di level 3, itu ya harmonis dan kolaboratif, dia bisa bekerja sama dengan siapapun. Bahkan kalau dia sudah di level 4, wah itu kolaboratif, harmonis, dan produktif karena dia bisa saling mengisi, saling mengumpan, saling misalnya begini. Siapa yang bisa membayangkan dulu ojek pangkalan itu hasilnya cuma berapa dan orang mau naik ojek takut. Tapi dengan aplikasi, dengan perusahaan yang terpercaya, sekarang bayangkan dalam waktu 10 tahun dia sudah bisa berkembang menjadi perusahaan yang raksasa yang ya asetnya sudah T. Itu luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena apa? Harmoni dan kolaborasi. Apakah mulus di perjalanan? Enggak. Kita tahu persis di perusahaan itu banyak demo. Tapi demo itu kan mengungkapkan aspirasi. Setelah bisa dikelola dengan baik, akhirnya ketemu solusi, ketemu yang bisa disepakati dari kedua belah pihak. Akhirnya kemudian banyak perusahaan itu yang hebat-hebat itu kemudian ya semakin berkembang karena tadi harmonis tapi juga kolaborasi. Saling. Ya. Baik Pak, kayaknya waktunya sudah habis nih. Ya, tapi kita sangat menarik tadi untuk yang kolaboratif itu ya, karena untuk bisa berkolaborasi itu harus legowo pertamanya gitu. Ya, menerima perbedaan itu bagian dari kehidupan yang nggak bisa dihindari. Bisa saling mengisi, kemudian saling bekerja sama walaupun berbeda gitu ya. Bekerja sama dalam persamaan dan toleransi dalam perbedaan mungkin begitu ya. Nah, justru ketika kita bisa bekerja sama dengan harmonis, itu kita bisa menjadi lebih produktif. Karena kalau Ibu ke Bandung, mampir ke ITB, masuk pintu gerbang ITB, itu ada tulisan. Tulisannya adalah in harmonia progressio. Artinya apa? Di dalam harmoni itu ada kemajuan. Nah, kalau kita mau maju, ya harus punya dua keterampilan tadi.
Pertama, bagaimana bisa bekerja sama dengan harmonis. Lalu kolaborasinya itu sepenuh hati, tidak semata-mata hanya di permukaan, tapi kalau sudah pulang nanti ngerasani. Itu tidak tulus. Jadi kalau kolaborasi yang tulus, harmonis, itulah yang menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irut Sama-sama. sudah memberikan banyak ilmu kepada kita, dan kesimpulannya pada hari ini kita untuk mewujudkan harmonisasi dan etos kerja itu bisa diwujudkan tidak kemudian tanpa konflik gitu. Justru konflik itu perlu kita kelola sehingga menjadi manajemennya itu menjadi bagus gitu manajemen konfliknya menjadi dengan baik, dan itu konflik bukan menjadi potensi yang merugikan, tapi justru potensi yang menjadikan kita lebih produktif. Kemudian kita juga perlu memanfaatkan dorongan intrinsik dan ekstrinsik gitu ya dalam mewujudkan etos kerja sehingga yang lebih langgeng itulah dorongannya dari dalam intrinsik gitu ya, sehingga tidak terpengaruh kalaupun atau ada banyak masalah, tapi kita tetap lurus dengan niat kita yang terdorongan dari dalam. Sehingga untuk memahami perbedaan itu kita perlu adanya semangat berkolaborasi dan kemudian tidak menutup perbedaan-perbedaan itu. Baik, saya kira pembicaraan kita pada kesempatan kali ini sudah cukup, dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like di sini gitu ya. Boleh komen, boleh mengusulkan tema ataupun siapa pembicaranya, dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Khairuddin Basori MSI yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.